Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait pitch deck inovasi bisnis gami rasa jamu. Kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Said, yang kedua ada Reinhard Adelano, yang ketiga ada Tiara Emanuela, yang keempat ada Rifka Dia Pratiwi, yang kelima ada Yolanda Artika Tari, yang keenam ada Gabriela Andira. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada introduction, yang kedua problem, ketiga solution, keempat market, kelima produk, keenam validation, ketujuh tim, kedelapan proyeksi keuangan, dan yang terakhir ada apa yang telah dilakukan dan permintaan pendanaan. Oke, kita akan masuk di pembahasan introduction, yang dimana pada dasarnya UMKM Toko Jamu Kilo 15 ini memproduksi jamu tradisional rumahan sebagai minuman kesehatan. Akan tetapi minat masyarakat terutama generasi muda mulai menurun karena jamu dinilai kurang praktis, terutama rasanya terlalu kuat dan kalah menarik dibanding produk kesehatan modern seperti vitamin gummy atau minuman siap saji. Agar tetap relevan dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, diperlukan inovasi yang tetap mempertahankan manfaat jamu tetapi dalam bentuk yang lebih modern. Oleh karena itu, kami mengusulkan inovasi jamu gummy, yaitu jamu berbentuk permen kenyal yang lebih praktis, mudah dikonsumsi dan rasanya lebih ringan. Harapannya, inovasi ini dapat meningkatkan minat konsumen dan mendukung keberlanjutan UMKM. Baik, kita masuk ke problem yang dimana permasalahan menjadi alasan solusi hadir. Yang pertama ada rasa yang kuat atau pahit. Konsumen terutama generasi muda menganggap jamu memiliki rasa yang terlalu kuat dan pahit. Yang kedua ada kurang praktis, di mana jamu cair dianggap kurang praktis untuk dibawa dan dikonsumsi kapan saja. Ketiga, tampilannya yang kurang menarik, visual kurang menarik, dan mempertahankan bentuk rasa. Yang terakhir ada kalah bersaing, yang dimana persaingan dengan produk kesehatan modern atau vitamin gummy, tablet, minuman siap saji semakin mempersempit pasar tradisional. Selanjutnya ada solusi yang kita berikan, yaitu kita mengambil produk jamu gummy yang dimana dia itu berbentuk modern, jamu dalam bentuk permen kenyal atau gummy yang lebih praktis dan mudah dikonsumsi. Kemudian rasa yang lebih ramah dibandingkan dengan jamu-jamu tradisional yang cenderung pahit dan juga baunya kencang banget. Jadi dengan kami membuat produk jamu gummy ini, maka jamu dirancang agar memiliki rasa yang lebih ringan dengan varian kunyit asam, jahe, dan lemon untuk menyeimbangkan rasa pahit. Kemudian kami memberikan solusi dengan memberikan kemasan yang menarik, yaitu menggunakan botol kecil portable untuk meningkatkan nilai estetika dan kesan modern. Kemudian jamu yang kami buat tidak mengubah manfaat dari jamu, yaitu manfaatnya tetap terjaga dan mampu mempertahankan manfaatkan jamu tradisional. Selanjutnya ada besaran market atau market size, yang dimana indikatornya adalah TAM atau Total Addressable Market, SAM Serviceable Available Market, dan SOM Serviceable Obtainable Market. Yang pertama adalah TAM atau Total Addressable Market. TAM ini menggambarkan potensi pasar maksimal yang dapat dicapai apabila produk jamu gummy mampu menjangkau seluruh konsumen potensial tanpa hambatan distribusi maupun kompetisi. Dari perhitungan TAM ini, kami mengambil berdasarkan data demografis nasional, populasi usia muda 15-34 tahun yang mencapai 69 juta jiwa, dengan 41% diantaranya rutin atau tertarik mengkonsumsi produk herbal, dengan rata-rata pengeluaran sebesar 120.000 per orang per tahunnya, maka diperoleh nilai TAM sebesar 3,39 triliun per tahun, yang dimana angka ini menunjukkan besarnya peluang pasar sektor produk herbal modern di Indonesia, khususnya apabila UMKM mampu menyesuaikan produk dengan preferensi generasi muda. Selanjutnya yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market, yang dimana kami itu mengambil data yang difokuskan pada kelompok usia 18-30 tahun yang memiliki gaya hidup lebih dinamis dan cenderung mengkonsumsi suplemen praktis.
Populasi segmen ini mencapai 45 juta jiwa dengan sekitar 30% yang memiliki minat terhadap produk kesehatan modern dengan asumsi tingkat konsumsi dan pengeluaran yang sama seperti perhitungan TAM. Nilai SAM maka diperoleh sebesar 1,62 triliun per tahun. Nilai ini mencerminkan potensi pasar yang benar-benar dapat disasar sesuai karakteristik konsumen jamu gami. Kemudian yang ketiga ada SOM atau bisa disebut dengan Serviceable Obtainable Market, yang dimana menunjukkan porsi pasar yang realistis dapat dikuasai UMKM toko jamu di kilometer 15 pada tahap awal usaha. Mengingat keterbatasan kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan kekuatan brand yang masih baru, UMKM diperkirakan mampu menguasai sekitar 1% dari total SAM. Dengan demikian, nilai SOM mencapai sekitar 16,2 miliar per tahunnya, yang menjadi target pasar paling realistis untuk dicapai dalam fase awal pengembangan dan pemasaran produk jamu gami. Selanjutnya, model bisnis yang dijalankan. Model bisnis jamu gami disusun dengan BMC atau Business Model Canvas untuk mendukung inovasi dari jamu cair tradisional menjadi bentuk gami yang lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Mitra utama mencakup pemasok bahan jamu, produsen kemasan, dan distribusi. Aktivitas inti adalah produksi jamu gami, riset rasa, dan pemasaran digital dengan sumber daya berupa bahan baku, alat produksi, brand, dan media sosial. Nilai utama yang ditawarkan yaitu manfaat jamu tradisional dalam bentuk permen gami yang praktis, ringan rasanya, dan berkemasan menarik. Target pelanggan adalah remaja, mahasiswa, dan pekerja muda dengan distribusi melalui Instagram, TikTok, marketplace, dan toko. Biaya utama meliputi bahan baku, kemasan, produksi, dan pemasaran. Sementara pendapatan diperoleh dari penjualan produk, bundling, dan hampers. Lanjut ke produk. Yang pertama, kami membeli seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu setelah semua bahan-bahan terkumpul, kami membersihkan bahan-bahan tersebut dan memotong-motong bahan-bahan tersebut. Selagi kami membersihkan dan memotong bahan tersebut, kami juga merebus air sampai mendidih. Lalu setelah air tersebut mendidih dan bahan-bahan selesai dibersihkan dan dipotong, kami memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam air yang mendidih. Lalu ditambahkan madu, perasan jeruk nipis, dan gelatin. Setelah bahan tersebut selesai dicampurkan, tunggu hingga mendidih dan dimasukkan ke dalam wadah, lalu tunggu lagi hingga bahan tersebut dingin. Setelah bahan tersebut dingin dan teksturnya sudah seperti permen gami, jamu gami telah siap dihidangkan dan telah siap dipasarkan. Nah, selanjutnya ada validasi yang dimana validasi ini merupakan suatu target atau rencana pemasaran produk bisnis yang kita buat, dan dimana pada inovasi bisnis gami rasa jamu yang sudah kita buat ini juga memiliki target rencana pemasaran, yang mana di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemasaran digital, yang mana pemasaran digital ini kita bisa membagikan hasil produk kita melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, yang dimana akan menjadi saluran utama untuk menjangkau konsumen muda. Lalu terkait dengan konten, yang dimana pada konten ini kita fokus pada konten edukasi, video pendek, dan testimoni pelanggan untuk memperkuat citra brand. Lalu adapun kemitraan, yang dimana ini di dalam kemitraan sendiri kita akan bekerja sama dengan komunitas kesehatan dan influencer lokal untuk meningkatkan visibilitas produk yang kita buat. Lalu yang terakhir ada program loyalitas. Program loyalitas ini kita membuat program member untuk pelanggan tetap dan pemberian diskon untuk pembelian rutin produk gami berasa jamu kita. Lalu adapun analisis terhadap kompetisi bisnis yang dijalankan, di mana terkait dengan diferensiasi jamu gami, kami menawarkan produk gami kita yang menggabungkan manfaat dari jamu tradisional dengan bentuk modern yang praktis dan rasa yang lebih ringan sehingga dapat dinikmati oleh konsumen muda. Lalu terkait dengan inovasi, yang dimana inovasi pembuatan gami rasa jamu ini secara langsung memberikan solusi yang menjawab terkait dengan kebutuhan pasar akan
produk kesehatan yang tidak kuno dan sesuai gaya hidup ringkas. Tim ini terbagi menjadi 3 bagian. Dari yang pertama, anggota kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Said, Reinhard Adelano, Tiara Immanuela, Rifkadia Pratiwi, Yolandarti Ketari, dan Gabriela Andira Matande. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan, yang terdiri dari teknik kimia, rekayasa keselamatan, dan teknik logistik. Dan yang ketiga sendiri dari dosen pengampu, yaitu dengan Ibu Nursanti Novi Arisa M.Com. Selanjutnya ada bagian proyeksi keuangan atau analisis biaya dasar. Komponen biaya bahan baku terdiri dari 78.000, biaya kemasan 22.500, biaya tenaga atau operasional 58.000, dan margin keuntungan per botol 20,75%. Selanjutnya kemudian kita akan masuk ke apa yang telah dilakukan dan juga permintaan pendanaan. Yang pertama kita masuk ke apa yang telah dilakukan atau validasi dari MVP. Yang pertama, kami akan melakukan perancangan solusi, yaitu merumuskan solusi berupa inovasi jamu dalam bentuk permen gummy untuk mengatasi penurunan minat konsumen. Lalu yang kedua, kami akan mengembangkan prototipe dengan membuat prototipe awal berupa mini cube perasa jamu kunyit asam menggunakan gelatin dan agar-agar. Lalu uji validasi atau testing yang dilakukan dengan melakukan uji organoleptik, uji kemasan, dan uji minat beli ulang. Lalu apabila mendapatkan hasil positif, yaitu sebanyak 78% responden menyatakan bersedia membeli ulang dan varian rasa kunyit asam diterima dengan skor rasa tertinggi, lalu kami akan memberikan penyempurnaan atau finishing, yaitu penyesuaian formulasi rasa dan juga penambahan QR code pada label. Lalu berikutnya, apa yang akan dilakukan jika kami mendapatkan pendanaan? Yang pertama, kami akan meningkatkan produksi, yaitu melanjutkan iterasi formulasi hingga diperoleh rasa dan tekstur yang stabil, kemudian beralih dari batch kecil ke produksi yang besar. Lalu yang kedua, untuk pencatatan keuangan, kami akan menjalankan pencatatan keuangan dan kontrol HPP yang ketat sejak awal, kemudian ekspansi pemasaran, yaitu memperluas jangkauan pasar kami dengan memperkuat branding dengan konten edukasi kesehatan dan gaya hidup modern untuk memperluas jangkauan pasar. Terakhir, untuk dari segi infrastruktur, kami akan mengalokasikan pendanaan ke karyawan tambahan apabila diperlukan ataupun alat-alat yang dapat mempermudah atau mempercepat pembuatan jamu gummy ini.